warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alfa Sumani Jabah, Alif Rizky Rahmawati, dan Amalia Putri Soleha akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pendekatan feminisme dalam penelitian keagamaan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian feminisme. Feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Pendekatan feminisme dalam studi Islam. Islam mengajarkan masyarakat pentingnya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Islam hadir tidak untuk mengekang dan memenjarakan kebebasan manusia, justru mendorong kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ruang lingkup publik yang lebih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Alfa Sumani Jabah. Pada Mbak Moderator yang telah mempersilahkan saya, perkenalkan nama saya Alfa Sumani Jabah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Menurut Nazaruddin Umar, prinsip-prinsip kesetaraan gender dari ayat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, seperti yang tertuang dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Serta pencapaian derajat ketakwaan itu tidak berdasarkan jenis kelamin tertentu, seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Lalu yang kedua, yaitu laki-laki dan perempuan itu sebagai khalifah di bumi, seperti dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165. Lalu yang ketiga, yaitu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordia, seperti dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Lalu yang keempat, laki-laki dan perempuan itu berpotensi meraih prestasi, seperti dalam Quran Surah Al-Imran ayat 195. Lalu ada aliran-aliran feminisme. Yang pertama yaitu aliran feminisme liberal. Feminisme liberal itu mengatakan bahwa kebebasan dan persamaan itu berakar pada rasionalitas, dan perempuan adalah makhluk sosial yang menuntut hak sama seperti laki-laki. Lalu yang kedua itu ada feminisme marxis, yaitu beranggapan bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan itu disebabkan oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi. Lalu yang ketiga ada feminisme radikal. Feminisme radikal yaitu gerakan bagaimana cara menghancurkan patriarki di masyarakat. Lalu yang keempat itu ada feminisme sosialis, di mana feminisme sosialis itu berasumsi bahwa metode historis materialis Marx dan Engels dengan gagasannya tentang personal is political pada kaum radikal dilakukan secara sintesis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Mbak Amalia Putri Soleha. Kepadanya saya persilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Alfa Suma, yaitu tentang model pendekatan dalam penelitian feminisme. Model pendekatan yang pertama yaitu tentang feminisme. Feminisme ini berbicara mengenai diskriminasi seks. Yang kedua ada model pendekatan difference feminisme. Pendekatan difference feminisme berbicara tentang perbedaan gender yang berakar kuat dan sebagian secara biologis. Yang ketiga tentang model pendekatan postmodern feminisme. Pendekatan ini berisi konstruksi budaya secara sewenang-wenangnya dan menguntungkan orang-orang yang berkuasa. Selanjutnya, berdasarkan konteks pendekatannya, ada dua hal yang harus diperhatikan bagi para peneliti yang konsen dalam masalah feminisme, yaitu yang pertama ada metode dan pendekatan penelitian kualitatif feminisme. Tantangan masa depan bagi penelitian kualitatif feminis adalah sejauh mana berbagai pendekatan, metode, topik, dan epistemologi ini mampu secara efektif digunakan dalam penelitian sosial lebih dari sekedar berbicara tentang kaum perempuan.
identitas dan persoalan kehidupan bagi kaum perempuan apapun konteksnya adalah sangat luas, sehingga diperlukan banyak pendekatan kualitatif melalui penelitian kualitatif. Yang kedua ada netralitas peneliti dan dalam melihat isu-isu feminis. Sebagaimana realitas sosial yang ada, bahwa netralitas para peneliti dalam melihat isu-isu feminisme itu sangat menentukan ke arah objektivitas dalam memberikan interpretasi terhadap gejala-gejala yang muncul dalam persoalan feminisme. Hal ini menjadi persoalan yang sangat serius ketika seorang peneliti meletakkan temuan-temuannya dengan memberikan pemaknaan terhadap data-data dalam penelitiannya berdasarkan kepentingan dan motivasi politis. Disinilah bias-bias hasil temuan itu sangat tampak, terutama kaitannya dengan penelitian feminisme dalam ruang lingkup studi agama. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.